声が小さいんだよ。やめなさい。こっち出ろ。はいはいはい。これでいいだろう。最高だよ。他のものからフェイトと俺様が別人に見えるようになるマスクだ。俺にぴったりだな。Di malam harinya, Fate yang habis memburu para monster di sekitar kota, dia berpapasan dengan para prajurit. Para prajurit yang melihat Fate, mereka mengira kalau Fate adalah Liz atau Mukuro. Dan mereka pun melarikan diri dari Fate karena ketakutan. Di keesokan harinya, Fate yang sedang merawat tanaman, dia didatangi oleh Roxy. Dan Roxy mengajaknya untuk melakukan misi rahasia. Dan singkat cerita, Fate dan Roxy pun pergi menaiki kereta menuju ke kebun anggur milik keluarga Hart. Sesampainya di sana, ibu Roxy menyambut mereka di depan pintu. Roxy yang melihat ibunya, dia langsung menghampirinya dan memperkenalkan calon mantu. Anjay, bukan guys ya. Setelah Roxy memperkenalkan Fate kepada ibunya, ibu Roxy memperkenalkan dirinya yang bernama Aisyah Hart. Setelah itu Aisyah pun bertanya apakah Fate menyukai Roxy. Wah anjay, to the point banget nih mama. Langsung guys ya. Oke lanjut. Kaget dan panik dong Roxy mendengar pertanyaan tersebut. Namun ternyata Aisyah bertanya tentang apakah Fate menyukai menjadi bawahan Roxy. Waduh, yang jelas dong bu, jangan bikin otak traveling dong. Ini hati sudah dak dikduk ser ini ya kan. Seperti ditanyai oleh calon mertua. Anjay lanjut. Dengan sangat serius, Fate pun menjawab kalau dirinya akan selalu menjadi bawahan Roxy yang setia dan mengabdikan hidupnya untuk selalu menjaga Roxy dengan jiwa dan raganya. Wanjay, kayak mau ijab kabul aja. Oke lanjut. この命が尽きるまでお仕えしたいと思っています。 Roxy yang mendengar itu langsung panik dan melarikan diri dong karena malu dia guys ya, cewek mah gitu. Oke lanjut. Aisyah yang melihat Roxy, dia merasa khawatir kalau Roxy memaksakan dirinya sebagai kepala keluarga setelah kepergian ayahnya. Fate yang melihat kekhawatiran Aisyah, dia menenangkannya dengan cara tenang aja bu, ada saya di sini karena saya akan selalu menjaga Roxy dengan jiwa dan raga saya. Apakah perlu mas kawin? anjay, nggak gitu guys ya. Lanjut apa sih nggak jelas. Di tempat lain Roxy yang berada di kamarnya, dia mengingat tentang ayahnya, tentang semua apa yang dikatakan ayahnya dan tentang janjinya kepada ayahnya. 父上、私も父上みたいな聖騎士になります。 Singkat cerita, Fate yang selesai memanen anggur, dia diberikan minuman anggur oleh salah seorang pekerja di sana, tapi bukan cap kakek tua ya guys ya. Lalu mereka berdua pun mengobrol tentang kematian Tuan Mason dan Roxy yang sekarang menjadi kepala keluarga Hart. Setelah mereka berbicara panjang kali lebar, orang itu pun memberitahukan kepada Fate kalau biasanya monster kobold dari pegunungan seberang biasanya menyerang kebun mereka saat panen tiba. Di saat Fate mendengar cerita orang tersebut, tiba-tiba perutnya bunyi. Ini nggak bisa dikondisikan emang perut ya guys ya. Oke lanjut. Singkat cerita panen pun selesai. Roxy yang memiliki urusan, dia meminta Fate untuk pulang terlebih dahulu. Di perjalanan pulang, Fate pun berpapasan dengan gadis berambut putih yang membawa senjata sabit besar. Fate yang melihat mata gadis itu, dia terkejut dong. Dia lantas mengidentifikasi gadis itu, namun itu tidak berguna. Setelah gadis itu mengatakan kalau dia menemui Fate terlalu awal, dia pun pergi dari sana.
Fate yang melihat kepergian gadis itu, dia kebingungan dong. Dia lalu bertanya kepada Grid apakah dia mengenal gadis tersebut. Grid menjawab kalau dirinya tidak mengenalnya. Lalu Roxy datang dan dia memberitahukan kepada Fate kalau kemungkinan gadis itu adalah orang dari Galia. Dan Roxy pun menceritakan kepada Fate kalau 4000 tahun lalu Galia memiliki militer yang sangat luar biasa. Namun dikarenakan serangan monster yang sangat gila-gilaan, kota Galia pun dihancurkan. Setelah mengatakan itu, Roxy mengajak Fate untuk pulang bersama. Di keesokan harinya, kebun anggur milik keluarga Hart sudah porak-poranda akibat serangan oleh monster. Roxy yang melihat itu lantas bergegas untuk mencari monster kobold. Setelah mereka menemukan sarang monster kobold, mereka pun dikejutkan dengan kemunculan bos monster kobold yang sangat kuat. Lalu Roxy pun memutuskan untuk pulang terlebih dahulu. Sesampainya di desa, Roxy menenangkan para warga yang sedang panik dan gelisah. Grid yang melihat Roxy sedang menenangkan para warga, dia berkata kepada Fate kalau Roxy kemungkinan tidak akan mampu melawan bos monster kobold. Lalu Grid pun bertanya apakah Fate tidak ingin bertindak. Fate yang mendengar ucapan dari Grid, dia lantas memutuskan untuk melawan monster kobold dan melindungi Roxy. Meskipun dia bukan lawan dari bos monster kobold. Ya, sebagai lelaki kita harus melindungi seorang wanita yang kita cintai. Oke, lanjut. ロキシー様を死なせるわけにはいかない。やるぞ、グリード。 Di malam harinya, Fate langsung beraksi untuk membantai para monster kobold. Di saat Fate menyerang bos monster kobold, dia malah terkena serangan yang membuatnya terpental dan terjatuh. Di saat Fate rebahan, tiba-tiba ada monster kobold yang menyerangnya dan dia pun langsung menebas monster itu. Lalu Grid pun memberitahukan kepada Fate kalau sekarang Fate sudah bisa menggunakan skill rahasia miliknya. Kalau Fate mau memberikan 10% dari atributnya. Fate yang mendengar itu pun langsung menyetujuinya dan dia pun menggunakan skill rahasia barunya. Setelah mengalahkan bos monster kobold, tiba-tiba Fate sakau. なんだ、この妖怪。 Di keesokan harinya, Roxy dan orang-orangnya melihat monster kobold yang sudah dibantai. Dia pun terkejut. Lalu mereka pun pulang. 一体誰がこれを。 Singkat cerita, Roxy sudah berada di rumahnya. Dan saat Aisyah melihat Roxy selalu ceria saat bersama Fate, dia lantas memanggil Fate setelah makan siang bersama. Waduh, ada apa nih guys? Oke, lanjut. Lalu Aisyah meminta agar Fate selalu berada di sisi Roxy dan menjaganya. Fate yang mendengar itu pun menyetujui permintaan dari Aisyah. Ya, dapat cewek cantik, kenapa harus ditolak ya guys ya? Oke, lanjut. あの子のそばでずっと支えになってあげてほしいの。はい。 Setelah itu Roxy dan Fate pun berangkat untuk kembali ke ibu kota. Singkat cerita, beberapa hari pun berlalu. Fate yang sedang nongkrong dan meratapi nasibnya di restoran langganannya, tiba-tiba dia mendengar kalau Hado sedang mengincar Mukuro dan hendak menghabisinya. Fate yang mendengar itu pun terkejut. Lalu orang-orang itu menggosipkan tentang kesatria suci yang akan ditugaskan ke Galia. Dan ternyata orang yang ditugaskan untuk ekspedisi ke Galia adalah Roxy.
Di saat Roxy nyekar di makam ayahnya, tiba-tiba Fat nongol. Dia meminta agar Roxy untuk menolak menerima tugas ekspedisi ke Galia. Namun Roxy menolak saran dari Fat, siapa lo? Fat yang melihat Roxy pergi, dia mengingat ucapan orang-orang yang ada di restoran tentang rencana keluarga Flerik yang hendak menyingkirkan Roxy dengan pergi ke Galia. Berpindah di kediaman keluarga Flerik, Hado, Memil, dan Rafale merayakan tentang kepergian Roxy ke Galia. Dan singkat cerita, di malam harinya Fat yang telah membantai para monster, dia bertemu dengan Hado berserta dengan para prajurit yang hendak membasmi Fat. Hado yang sudah menemukan Mukuro atau Fat, dia merasa senang. Lalu dia pun menyuruh orang-orang yang bersamanya untuk segera membasmi Fat. Setelah Fat mengalahkan semua orang-orang yang bersama Hado, tinggal Hado sendirian. Hado yang didekati oleh Fat, dia sangat ketakutan. Namun setelah Fat membuka topengnya, Hado sangat terkejut. Kenapa orang lemah seperti Fat tiba-tiba bisa menjadi sangat kuat? Lalu karena Hado sangat ketakutan, dia mengancam Fat sebagai seorang kesatria suci. 聖騎士ハドブレリックだぞ。 Fat yang mendengar itu lantas mengidentifikasi Hado. Setelah Fat mengetahui kalau skill milik Hado adalah teknik pedang suci, dia semakin geram. Kenapa orang keparat seperti Hado memiliki skill yang sangat luar biasa? Lalu mereka pun bertarung. はいクズだな。グランドクロス。 Setelah Fat mematahkan pedang milik Hado, Hado semakin ketakutan dong. Untung nggak kencing di celananya dia lur. Lalu tanpa basa-basi lagi, Fat pun memukuli Hado sampai tidak bisa dikenali oleh kedua orang tuanya. Setelah dipukuli, Hado memohon ampun kepada Fat. Namun Fat yang mendengar itu semakin geram dong. Dia teringat di saat dia dulu disiksa oleh Hado tanpa ampun. Dia juga sangat geram gara-gara orang sampah seperti Hado dan keluarga Flerik. Roxy harus pergi ke Galia. Dan Fat pun yang tidak bisa menahan amarahnya, dia langsung mengulti Hado dengan skill rahasia milik Grid. Hado yang terkena ulti, dia tidak segera meninggoy. Karena Fat masih ingin tahu kenapa Roxy tiba-tiba ditugaskan ke Galia. Hado pun menjelaskan kepada Fat kalau sebenarnya Roxy sendirilah yang menawarkan diri untuk ditugaskan melakukan ekspedisi ke Galia. Fat yang sudah mengetahui kebenarannya, dia lantas menghabisi Hado. Setelah Fat mendapatkan skill milik Hado, dia merasa jijik. Grid yang mengetahui itu, dia meminta agar Fat memberikan skillnya itu kepadanya, supaya Fat nanti bisa menggunakan skill level 2 milik Grid. Fat yang mendengar itu pun menyetujuinya. Setelah Grid menyerap skillnya, dia lantas menjadi sebuah sabit yang dapat memotong semua hal yang fana, ya termasuk mantan anjay. Lanjut. Singkat cerita, keesokan harinya pun tiba. Roxy yang hendak pergi, dia berpamitan kepada orang-orang yang bekerja di kediaman keluarga Hart, termasuk ke Fat. Fat yang melihat Roxy akan pergi, dia hendak berkata kalau dirinya ingin mengikuti Roxy ke Galia. Namun dia batalkan karena Fat takut nanti Roxy mengetahui jati dirinya. Roxy yang melihat Fat hanya diam saja. Ngomong.
Ya, dia lantas mengucapkan perpisahan. Lalu Roxy pun berangkat. Setelah kepergian Roxy, Fate memutuskan untuk menyusul Roxy ke Galia. Ya, seperti pepatah lama ya guys, kejarlah cinta walaupun itu berada di negeri Cina. Anjay, lanjut. Setelah Fate berpamitan dengan orang-orang yang bekerja di kediaman keluarga Hart dan pemilik restoran langganannya, dia juga berangkat ke Galia. Berpindah di kamp militer ibu kota, Roxy yang akan memimpin ekspedisi ke Galia. Dia berpidato di depan semua orang yang akan mengikutinya untuk ekspedisi ke Galia. Setelah berpidato, Roxy disapa oleh seorang gadis yang bernama Miria. Di saat mereka berdua mengobrol, ada seseorang yang datang menghampiri mereka dan orang itu bernama Mugan. Lalu Mugan pun memberitahukan kepada Roxy kalau dulu dia juga pernah mengikuti ayahnya Roxy saat melakukan tugas. Jadi dia saat ini bertekad akan membalaskan kematian ayahnya Roxy dengan mengikuti ekspedisi dan mengalahkan naga suci. Roxy yang mendengar itu pun mengucapkan terima kasih kepada Mugan. あなたたちとならうまくやっていけそうです。頼りにしてますよ。 Berpindah di tempat penelitian ibu kota, ada dua peneliti wanita yang sedang meneliti tentang mayat monster yang telah dihabisi oleh Mukuro atau Fate. Dan wanita peneliti berambut merah bernama Raine, anak dari Mugan. Temannya Raine yang mengetahui sesuatu, dia memberitahukan kepada Raine sepertinya monster yang telah dikalahkan oleh Mukuro memiliki bekas luka panah yang tidak biasa. Raine yang mendengar itu sontak melihatnya, lalu dia pun mencari informasi di buku. Setelah mengetahui kalau itu disebabkan oleh panah sihir, Raine pun semakin penasaran. Karena senjata itu adalah senjata pendosa. 見てみたいな。大罪武器。 Berpindah di tempat Fate, kini dia sudah sampai di kota Tetra. Fate yang berjalan menyusuri kota untuk mencari tumpangan. Dia mengingat masa kelamnya dulu saat dia berada di kota Tetra. Setelah menemukan orang yang akan pergi ke Galia, ternyata orang tersebut akan berangkat keesokan harinya. Fate yang mendengar itu pun memutuskan untuk menginap di kota Tetra. Di saat Fate mencari tempat makan, dia melihat ada seseorang yang sedang meminta pertolongan kepada para prajurit yang ada di restoran. Namun bukan bantuan yang dia dapat, orang tersebut malah dilecehkan oleh para prajurit itu. Fate yang melihat itu pun menolong orang tersebut, yang ternyata orang itu adalah orang yang Fate kenal yang bernama Seth. Saat bertemu dengan Seth, Fate mengingat tentang ayahnya yang melindungi sebuah desa dan Seth yang selalu membulinya waktu dia kecil. Namun setelah ayahnya meninggal, penduduk desa mengusir Fate dari sana. Dan orang yang menjadi kepala desa tersebut adalah ayahnya Seth. Setelah mereka di luar, Seth meminta bantuan kepada Fate untuk menolong desanya yang diserang oleh monster. Fate yang mendengar itu hendak menolaknya, namun karena Fate butuh memakan jiwa, dia lantas menyetujuinya. 恨んでいないと言えば嘘になる。でもあそこには父さんとの思い出がある。 Sesampainya di desa, kepala desa kecewa dengan Seth karena telah membawa orang lemah seperti Fate. Penduduk desa yang merasa khawatir tentang serangan monster, mereka semakin panik. Namun kepala desa menenangkan mereka dengan berkata kalau nanti monster menyerang desa, mereka bisa mengorbankan Fate untuk menjadi tumbal. Seth yang melihat Fate akan menyerang, dia menghentikannya. Lalu dia meminta maaf kepada Fate. Dan Seth pun membawa Fate ke kediamannya. Fate yang melihat Seth dan anaknya, dia mengingat tentang almarhum ayahnya.
Lalu Fat pun meminta agar Seth menceritakan tentang monster yang menyerang desa. Seth yang mendengar itu memberitahukan kepada Fat kalau monster yang menyerang desa memiliki jumlah lebih dari satu dan monster itu bisa terbang. Di saat Seth menceritakan itu, tiba-tiba perut Fat bunyi. Emang nggak bisa dikondisikan nih perut ya guys ya. Oke lanjut. Di saat Seth menyiapkan makanan, tiba-tiba anaknya Seth memberikan sebuah permen kepada Fat. Lalu setelah makanan sudah siap dan di saat Fat akan makan, tiba-tiba dia pusing lalu pingsan. Seth yang melihat itu pun semakin panik dong. Anaknya yang melihat Seth kebingungan, dia memberitahukan kepada Seth kalau sebenarnya dia memberikan permen yang dikasih oleh kakeknya kepada Fat. Seth yang mendengar itu pun semakin panik, apalagi pada saat itu juga monster sudah menyerang desa mereka. Di saat para monster menyerang desa dan memakan kepala desa yang gak punya akhlak, Seth membuatkan jamu untuk Fat. Setelah meminum jamu, Fat pun terbangun. Setelah Fat mendengar apa yang sebenarnya terjadi, dia lantas keluar dari kediaman Seth. Dan di saat Fat melihat keadaan desa yang diserang para monster, dia pun terkejut. Lalu tanpa basa-basi, Fat langsung menyerang monster-monster itu menggunakan sabitnya. Setelah mengalahkan semua monster kroco, Fat lantas menyerang bos monsternya. Lalu di keesokan harinya, Fat yang melihat keadaan desa yang porak-poranda, dia lantas mengidentifikasi keadaan tanahnya. Seth yang melihat Fat memiliki skill identifikasi, dia lantas bertanya kenapa Fat tidak bekerja sebagai penilai dan hidup santai saja. Fat yang mendengar itu pun menjawab kalau dirinya tidak memiliki pilihan lain selain bertarung dengan monster. 俺には戦う以外に生きる道はないから。 Lalu Seth pun memberitahukan kepada Fat kalau dia akan pergi ke kota dan mencari pekerjaan di sana. Ya, yang penting halal ya guys ya. Oke, lanjut. Sebelum mereka berpisah, Seth meminta agar Fat memukul dirinya sekali sebagai penebusan kesalahannya di waktu kecil dulu. Fat pun menyetujuinya dan memukul Seth. Wanjay, keras banget. Dan setelah itu ikatan persahabatan mereka pun terjalin. Ya, lelaki mah gitu mudah banget ya guys ya. Sebelum melanjutkan perjalanannya, Fat mengunjungi makam ayahnya. Sedangkan di sisi lain Roxy dan rombongannya hampir sampai di wilayah Lancaster. Mugen yang mendengar itu pun memperingatkan Roxy untuk berhati-hati saat nanti bertemu dengan pemimpin Lancaster. Kembali ke tempat Fat, dia sekarang melanjutkan perjalanannya. Kereta kuda yang Fat tumpangi tiba-tiba dihentikan oleh sekelompok bandit. Orang yang menyewa Fat untuk melindunginya di perjalanan malah ketakutan saat melihat para bandit-bandit itu. Dan di saat para bandit itu akan menyerang, tiba-tiba ada seseorang yang menyerang para bandit itu. Dan orang yang menyerang para bandit itu adalah gadis berambut putih yang sempat Fat temui di kebun anggur milik keluarga Hart. Lalu gadis itu pun meminta untuk ikut di perjalanan mereka juga. Di saat gadis itu menaiki kereta kuda, tiba-tiba kereta kudanya jomplang guys ya, terlalu berat. Yang ternyata gadis itu lupa meringankan senjatanya. Setelah meringankan senjatanya, mereka pun melanjutkan perjalanan. Di perjalanan, Fat dan gadis itu pun saling berkenalan.
Fate yang mendengar gadis itu mengetahui kalau dirinya memiliki kemampuan glutoni, dia pun terkejut. Lalu gadis itu memberitahukan kalau dirinya juga memiliki skill pendosa juga. Dan dia pun bertanya apakah Fate tidak diberitahukan oleh Creed tentang hal tersebut. Fate yang mendengar itu hanya bisa tersenyum masam, sedangkan Creed hanya bersiul saat mendengar hal tersebut. Dan nama gadis itu adalah Man Seward atau kemarahan. Setelah mengatakan itu, tiba-tiba perut gadis itu berbunyi. Ya kayak Fate juga nih kayaknya, suka lapar guys. Ya oke lanjut. Fate yang mendengar suara perut Man, dia lantas memberikan dendeng daging miliknya. Singkat cerita, mereka pun sampai di kota Lancaster. Di kota Lancaster, tiba-tiba ada seorang gadis yang diganggu oleh dua hantu-hantuan. Lalu diselamatkan oleh kesatria suci, dan kesatria suci itu bernama Rudolf, pemimpin kota Lancaster. Fate yang baru tiba melihat pemandangan yang sangat membangkongkan itu. Lalu dia pun bertanya. Orang yang mengantarkan Fate memberitahukan kalau kemungkinan kesatria suci Rudolf sedang memperagakan untuk menjadi seorang pahlawan. Nggak jelas ya. Lanjut. Untuk menyambut kelompok ekspedisi yang akan melewati wilayahnya, yaitu kelompoknya Roxy. Fate yang mendengar itu pun terkejut. Ternyata kelompoknya Roxy masih berada di belakangnya. Creed yang mendengar itu pun mengejek Fate karena Fate yang ingin menyusul Roxy, malah Roxy yang didahului oleh Fate. Dan di saat Fate berencana untuk mencari tempat menginap, tiba-tiba Man malah tertidur. Auto menggendong Man sampai ke tempat menginap dong Fate. Ya guys ya, oke lanjut. Di saat berjalan mencari tempat menginap, Fate melihat orang yang memiliki simbol di tengkuknya. Dan bahkan penjaga kota pun memiliki simbol tersebut. Creed yang melihat Fate terkejut dan kebingungan, dia pun memberitahukan kemungkinan pemimpin kota Lancaster membedakan kasta dengan simbol-simbol itu. Berpindah di tempat lain, Rudolf marah kepada kedua orang yang tadi menjadi hantu-hantuan karena akting mereka sangatlah jelek. Setelah Rudolf mengirim mereka ke tempat sang pencipta, dia pun pergi. Kembali ke tempat Fate, setelah Fate membaringkan Man ke tempat tidurnya, tiba-tiba Creed bergumam bahwa dia tidak menyangka kalau Man masih hidup. Fate yang mendengar itu pun terkejut, lalu dia bertanya apakah Creed mengenali Man. Creed yang mendengar pertanyaan Fate, dia menjelaskan kalau sebenarnya mereka sudah saling kenal sejak lama sekali, dan bahkan dengan senjatanya Man yaitu Sloth. Lalu Creed pun memberitahukan kepada Fate kalau di dunia ini ada 7 skill pendosa, yaitu Gluttony, Wrath, Greed, Sloth, Lust, Envy, dan Pride. Ya itu ya guys ya, kalau salah sebut mohon dimaafkan. Oke lanjut. Dan ketujuh skill itu adalah skill yang menantang hukum para dewa. 何のためにこんな力。おいおい、気持ちの揺らぎはいつかお前の命取りになるぞ。 Lalu Creed pun menyarankan agar Fate bisa mengendalikan skill Gluttony miliknya agar Fate tidak lepas kendali nantinya, yaitu dengan cara Fate mengisi Gluttony dengan pelan-pelan dan membiarkan Fate berada di mode setengah lapar. Fate yang mendengar itu pun ingin mencoba metode tersebut. 半飢餓状態を維持するんだ。 いいか。 Setelah bertemu monster, Fate lantas mencoba jurus barunya. Dan setelah mengalahkan satu monster, Fate lantas ingin bergegas berburu monster lagi. Namun diperingati oleh Creed agar Fate berburu dengan pelan-pelan dan menahan rasa laparnya. Di saat Fate berburu, Man sudah terbangun dari tidurnya.
Di saat Men berjalan-jalan di koridor, dia melihat adanya poster hadiah berburu monster golem. Kembali ke tempat Fate lagi, kini dia sudah mulai bisa menahan rasa laparnya. Lalu dia pun merasakan adanya monster yang lebih kuat di dekatnya. Dan ternyata ada seekor monster yang sangat kuat sedang bertarung dengan para prajurit. Di saat para prajurit itu sudah putus asa, tiba-tiba ada yang menyerangnya, yaitu si Fate. Lalu tanpa basa-basi lagi, Fate pun bertarung dengan monster tersebut menggunakan sabitnya. Di saat Fate akan menebas monster tersebut, tiba-tiba inti monster itu malah melarikan diri. Bukan Fate dong namanya kalau membiarkan inti monster itu pergi. Lalu Fate pun menyerangnya dengan ulti terbarunya. Setelah mengalahkan monster tersebut, para prajurit yang tadi diselamatkan oleh Fate mengucapkan terima kasih. Singkat cerita, Fate sudah sampai di penginapannya. Fate yang melihat Men yang terbuka tanpa sehelai benang, dia pun terkejut. Lalu Fate pun bertanya kepada Men ingin pergi kemana. Men pun menjawab kalau dirinya akan pergi berburu monster golem pasir. Fate yang mendengar itu memberitahukan kalau dirinya sudah membasmi monster tersebut. Marah dong Men saat mendengar hal tersebut karena hadiahnya sudah diambil oleh Fate. Fate yang melihat Men marah, dia lantas memberikan hadiahnya kepada Men agar Men bisa tenang. Lalu Fate pun mendapatkan hadiah dari Guild. Dan tiba-tiba kesatria suci Rudolph datang dan menyuruh Fate menjadi bawahannya. Men yang melihat tindakan dari kesatria Rudolph yang tidak sedap dipandang, dia lantas menghantamnya sampai terpental. ケスナ青いガキは家に帰ってママの Karena Fate takut mendapatkan masalah, dia pun membawa Men pergi dari tempat tersebut. Di perjalanan, Fate yang melihat Men yang selalu makan, dia bergumam kenapa Men yang selalu makan tidak tumbuh besar. Men yang mendengar itu langsung marah dong, auto aktif skill berat milik Sloth, dan itu membuat roda keretanya hancur. Di saat Fate menunggu orang yang memiliki kereta kuda memperbaiki rodanya, tiba-tiba Men pergi ke desa yang berada di dekat sana. Fate yang melihat itu pun mengikutinya. Lalu Fate pun mencari kepala desa tempat tersebut untuk meminta izin menginap di sana. Setelah menemukan kepala desanya, Fate diajak berduel oleh kepala desa tersebut yang ternyata adalah seorang mantan kesatria suci. Di saat Fate mencoba menggunakan skill identifikasi, tiba-tiba kepala desa itu mengetahuinya. Terkejut dong Fate kalau skill identifikasinya diketahui. Lalu pertarungan mereka pun dimulai. Fate yang kalah mengira kalau dirinya tidak bisa tinggal di desa tersebut. Tapi tiba-tiba kepala desa itu mengizinkan Fate untuk tinggal di desa tersebut. Dengan syarat Fate harus berlatih dengannya, ya seperti menjadi seorang murid lah ya. Fate yang telah mendengar alasan kenapa dia harus berlatih dengan kepala desa itu pun menyetujuinya. Meskipun Grid mencurigai tentang tindakan dari kepala desa tersebut. Dan nama kepala desa tersebut adalah Aaron Barbatos. Lalu saat Aaron melihat Men, dia terkejut karena Men adalah orang yang sangat hebat dan tangguh. Dan masa pelatihan Fate pun dimulai. Ini seperti ini dan ini seperti ini. Jangan kayak banci dong, lemes banget Anda ya guys ya. Lalu Aaron pun memperlihatkan cara yang tepat.
Di saat Fate berlatih, tiba-tiba skill glutoninya setengah aktif. Dan itu membuat Fate semakin cepat memahami latihan yang diberikan oleh Aaron. 力を入れない方が動ける。これでステータスもコントロールできれば。 Singkat cerita, senja pun tiba. Meskipun senja tak semanis senyummu yang indah, anjay. Lanjut. Fate yang hendak masuk ke rumah, tiba-tiba dia mencium bau monster dari arah kastil. Di sisi lain, Aaron yang memasuki rumahnya, dia dikejutkan dengan makanannya yang sudah berserakan akibat ulah main. Fate yang iseng melakukan sesuatu kepada main yang tertidur. Lalu di saat Fate berjalan-jalan, dia menemukan foto keluarga milik Aaron. Dan di saat itu juga main yang sudah terbangun geram saat melihat wajahnya. Di keesokan harinya, Fate berlatih menggunakan ranting sebagai pedangnya. Dan di saat Aaron menyerang Fate, dia bisa membelokkan serangan Aaron yang tajam ke arahnya. Setelah latihan, tiba-tiba main datang, lalu membalas perbuatan Fate kemarin. では行くぞ。必要最低限の力で。似合って。 Di malam harinya, saat mereka makan bersama, Fate yang melihat Aaron melihat ke arah kastil. Dia bertanya, apakah ada sesuatu di kastil itu? Aaron yang mendengar pertanyaan Fate, dia menceritakan kalau sebenarnya ada monster Raja Lis yang bersemayam di sana. Dan itu terjadi 15 tahun yang lalu. Di saat dia melakukan tugas dari kerajaan, kastil miliknya itu diserang oleh Raja Lis yang membuat keluarganya terbunuh di sana dan mereka pun menjadi undead sampai sekarang. Fate yang mendengar itu pun terkejut. Lalu tiba-tiba mode laparnya Fate mulai memberontak. Aaron yang mengetahui kalau Fate akan menyerbu kastil, dia pun berkata kepada Fate kalau dirinya juga ingin menyerang kastil itu bersama Fate. Man yang mendengar kalau mereka akan menyerang kastil, dia berkata akan menunggu mereka di desa dan menjaga penduduk desa. Dengan syarat Aaron harus membayarnya 50 keping emas. Lalu Aaron dan Fate pun berangkat ke kastil berdua. Sesampainya di dalam kastil, mereka disambut oleh orang-orangnya Aaron termasuk anak dan istrinya Aaron. Aaron yang melihat mereka masih hidup, dia pun terkejut. Grid yang melihat Fate kebingungan, dia memberitahukan kalau apa yang dia lihat saat ini adalah sebuah sihir ilusi. Di saat Aaron dan anaknya berbicara menikmati pertemuan mereka yang sudah lama tertinggal, tiba-tiba anaknya menyerang Aaron di saat Aaron akan memberikan hadiah kepada anaknya tersebut. Untung masih bisa Aaron tangkis serangannya tersebut. Di saat Fate melihat Aaron bertarung dengan anaknya, dia ingin membantunya. Namun Grid memberitahukan kepada Fate kalau dia membunuh mereka, skill glutoni milik Fate akan memakan jiwa mereka juga. Dan itu akan mengakibatkan jiwa orang-orang itu terjebak selamanya seperti berada di neraka abadi. Fate yang mendengar itu pun memutuskan untuk mencari Raja Lis saja yang mengendalikan mereka semua. Setelah Fate menemukan Raja Lis, dia langsung menyerangnya. Setelah Raja Lis terkena serangan Fate, dia lantas memanggil jiwa orang-orang yang telah dia bunuh untuk menjadi undead. Fate yang melihat orang-orang itu pun menjadi galau. Di saat Fate bingung apa yang akan dia lakukan terhadap orang-orang itu, tiba-tiba Aaron datang setelah mengalahkan anaknya. Di saat Aaron melihat istrinya di sana, Aaron pun marah dan menyerang menggunakan
skill miliknya. Fate yang melihat Aaron tidak akan bisa mengalahkan Raja Lee sendirian, dia pun memutuskan untuk membantunya dengan memakai pedang milik anaknya Aaron. グランドクロス 長い間待たせたな。 Setelah mengalahkan Raja Lee, Fate dan Aaron membersihkan semua monster skeleton yang ada di sana sampai pagi. Sesampainya di desa, Fate takut kepada Man karena dia pulang terlambat. Aaron yang melihat itu lantas memberikan koin emas kepada Man dan itu juga ampuh bagi wanita. Ya, anime juga seperti itu. Wanita mah gitu. Nggak bercanda, lanjut. Lalu tiba-tiba Man berkata kepada Fate kalau uang itu tidak akan pernah berbohong, tidak seperti para pejabat. Anjay, lanjut, apa sih nggak jelas. Dia juga menegaskan Fate akan mengerti pentingnya uang setelah Fate hidup lebih lama. Aaron yang mendengar itu pun mengingat sesuatu, kalau dia sebenarnya sudah pernah bertemu dengan Man 50 tahun yang lalu. Dan Man masih sama seperti 50 tahun yang lalu. Fate yang mendengar itu pun terkejut dong. Lalu Aaron bertanya siapa sebenarnya Man. Sambil berjalan pergi, Man menjawab kalau dirinya adalah hantu yang tidak diizinkan untuk mati. 私は死ぬことが許されない亡霊。 Fate dan Aaron yang mendengar itu semakin terkejut dong. Lalu di saat Fate akan pergi, Aaron meminta Fate untuk kembali menemuinya setelah Fate menyelesaikan tujuannya. Karena Aaron memiliki hal penting yang ingin dia beritahukan kepada Fate. Berpindah di ibu kota, Rafale dan Memil sedang membicarakan tentang batu bertua yang dapat menyembuhkan segala penyakit yang mereka dapatkan. Lalu Rafale yang tidak melihat Hado setelah dia tiba, dia pun bertanya kepada pelayannya. Pelayannya memberitahukan kalau Hado sudah dibunuh oleh Mukuro. Dia juga memberitahukan kalau Mukuro bukanlah monster tapi seorang prajurit. Rafale yang mendengar itu langsung geram dong. ムクロ Kembali ke tempat Fate, kini dia melanjutkan perjalanannya menuju Galia. Di perjalanan, tiba-tiba Man memberikan makanan kepada Fate. Lalu setelah itu Man tiba-tiba tidur di pangkuannya Fate tanpa permisi. Fate yang melihat Man tidur dengan sangat pulas, dia mengingat tentang apa yang sudah dikatakan Man sebelumnya. Karena penasaran, Fate pun bertanya kepada Grid siapa sebenarnya yang ingin dilawan oleh Man. Grid yang ditanyai malah terdiam. Fate yang melihat Grid terdiam, dia bertanya apakah Grid tidak mau memberitahukannya lagi. Grid pun menjawab dengan ambigu. Kalau Fate berkelana bersama Man, nantinya Fate akan mengetahuinya dengan sendiri. 厄介事の香りがプンプンするな。 Lalu cerita pun berpindah di rombongannya Roxy. Kini mereka sudah sampai di wilayahnya Hausen, yaitu wilayahnya Aaron. Sesampainya di dekat kastil, Roxy dan rombongannya disambut oleh Aaron. Di saat Roxy akan memperkenalkan dirinya, Aaron sudah mengetahui siapa Roxy. Karena Mason dan Aisyah dulunya adalah temannya Aaron. Dan namanya Roxy adalah nama yang diberikan oleh Aaron. Lalu sambil bercanda Mugen berkata kalau dirinya iri kepada Roxy karena nama Roxy diberikan oleh sang pahlawan itu sendiri. Aaron yang mendengar itu pun menjawab kalau dirinya adalah mantan pahlawan.
Dan kenapa dia berhenti menjadi pahlawan? Karena apa yang sudah dia perjuangkan kini sudah tidak ada lagi. Ya, pahlawan kalau tidak ada tujuan pun bisa berhenti juga ya guys ya. Roxy yang mendengar itu pun bertanya, bukannya Aaron sudah mengalahkan Raja Lis? Aaron pun menjawab, memang benar dia sudah mengalahkan Raja Lis, tapi dia mengalahkannya dengan dibantu oleh seseorang. Miria yang mendengar itu pun kepo. Lalu dia bertanya siapa orang kuat yang bertarung bersama dengan Aaron, karena dia ingin bertemu dengan orang tersebut. Roxy juga bertanya siapa nama orang tersebut karena dia ingin melaporkan jasa orang itu ke ibu kota untuk dokumentasi. Aaron yang mendengar itu tidak mau memberitahukan identitasnya Fed karena Fed pernah berpesan kepada Aaron untuk merahasiakan identitas aslinya. Roxy yang mendengar itu tidak memaksa Aaron, lalu dia berpamitan ingin melanjutkan perjalanannya. Aaron yang melihat Roxy akan pergi, dia bertanya apakah Roxy akan pergi ke Galia. Roxy yang mendengar itu pun terkejut, kenapa Aaron bisa mengetahui tujuannya. Aaron pun menjawab karena pasti anak muda seperti Roxy akan pergi ke Galia untuk mencari pengalaman. Dan itu juga pasti karena ulah dari keluarga Flerick yang selalu ingin menyingkirkan keluarga besar yang ada di kerajaan. Seperti keluarga Hart dan keluarga Barbatos. Roxy yang mendengar itu pun berkata kalau kepergiannya ke Galia bukanlah ulah dari keluarga Flerick. Karena dirinya memang ingin pergi ke Galia untuk melindungi rakyat biasa seperti yang dilakukan oleh ayahnya sebelum meninggal. Aaron yang mendengar Mason sudah meninggal, dia pun terkejut. Lalu dia meminta Roxy untuk berlatih dengannya sebelum dia pergi ke Galia. Roxy yang mendengar itu pun menyetujuinya karena dia ingin menjadi lebih kuat supaya bisa melindungi orang lain. 私はもっと強くなりたいのです。みんなを守るために。 Di sisi lain, Fed dan Men sudah sampai di Galia. Men yang melihat tempat itu, dia berkata kalau ini adalah tempat tinggalnya dulu sebelum dia dikirim ke ibu kota. Setelah mengatakan itu, Men melanjutkan perjalanannya dan menuju ke sebuah kepompong. Fed yang melihat kepompong itu bertanya kepada Grid. Grid pun menjawab kalau itu adalah sebuah chimera, senjata biologis yang dulu dibuat oleh orang Galia. Sesampainya di depan kepompong itu, Fed pun mengidentifikasinya. Dan Fed mengetahui nama dari chimera itu adalah Haniel. Lalu Fed pun bertanya kepada Men apa yang akan dia lakukan dengan chimera tersebut. Men menjawab kalau dirinya ingin melawan chimera itu dan dia butuh bantuan Fed untuk melawan chimera. Karena cara mengalahkan chimera dengan menghilangkan jiwanya. Dan skill glutoni adalah memakan jiwa. Dan diberitahukan oleh Men kalau skill glutoni milik Fed adalah skill paling berdosa dari semua skill pendosa. Lalu tanpa basa-basi, Men langsung menyerang kepompong itu dan itu membuat chimeranya terbangun. Fed yang melihat adanya manusia di dalam tubuh chimera, dia pun terkejut. Namun Grid memberitahukan kalau itu hanyalah cangkangnya saja yang seperti manusia dan sebenarnya adalah seekor monster. Lalu Men pun menebas lengan chimera sedangkan Fed memanah kaki chimera menjadi batu. Fed yang senang mengira kalau sudah menang, dia dikagetkan dengan chimera yang tiba-tiba memiliki skill regenerasi. Lalu setelah Men menyerangnya lagi, tiba-tiba chimera itu melakukan metamorfosis.
Fate yang melihat Man berusaha untuk melindunginya, dia melihat sosoknya Roxy di dalam tubuh Man. Lalu dengan penuh tekad, Fate pun memutuskan untuk berubah di mode setengah lapar. Setelah Fate di mode setengah lapar, mereka pun menyerang Chimera bersama-sama. Setelah Chimera itu tumbang, dia membuat dinding perlindungan. Fate yang melihat itu lantas menebasnya menggunakan sabit. Setelah dindingnya hancur, Chimera itu langsung melarikan diri. Man yang melihat itu lantas menyuruh Fate untuk menaiki Sloth dan akan melemparkan Fate menuju Chimera yang melarikan diri. Setelah Fate dilempar, dia kebingungan akan menyerangnya dengan menggunakan skill yang mana. Grid yang mengetahui kebingungan Fate memberitahukan kalau sekarang Fate bisa menggunakan skill rahasia level 2 miliknya kalau Fate memberikan 20% atributnya. Setelah Grid berubah menjadi sabit dengan 2 mata pisau, Fate lantas menebas Chimera Haniel. Setelah mengalahkan Chimera Haniel, tiba-tiba Fate melihat ingatan Haniel, di mana Haniel bersama dengan banyak anak kecil gembira menyambut seorang peneliti. Namun lambat laun hanya tinggal Haniel sendirian di sana. Dan di akhir ingatan itu, Fate melihat Man yang bersama dengan Haniel. Setelah mengalahkan Haniel, Man membuatkan makam untuk Haniel. Fate yang melihat itu bertanya apakah Man mengenalnya. Man menjawab kalau dirinya tidak tahu. Namun yang pasti apabila ada orang yang sudah menjadi Chimera, dia akan membunuhnya. Karena apabila dia tidak melakukan itu, nantinya akan banyak orang yang mati. Fate yang mendengar itu pun terkejut. Lalu dia mengingat kalau dirinya nanti juga bisa jadi lepas kendali dan membahayakan orang lain. Lalu Fate pun meminta kepada Man kalau suatu saat nanti dirinya lepas kendali, dia meminta agar Man juga membunuhnya. Karena orang yang dapat melakukan itu hanyalah Man seorang. Man yang mendengar itu pun menyetujuinya. Lalu mereka hendak berpisah karena Fate akan pergi ke Babylon sedangkan Man ingin membangun desanya. Sebelum pergi, tiba-tiba Grid sudah naik level. Dia sudah berubah menjadi sebuah perisai. Lalu mereka pun berpisah. Setelah Fate sampai di Babylon, yaitu benteng kota yang ada di Galia, tiba-tiba kelompoknya Roxy juga datang. Fate yang menyadari itu lantas memakai topengnya. Di saat Fate melihat Roxy bersama dengan kerumunan orang, tiba-tiba dia mendengarkan sesuatu dari orang yang berada di belakangnya. Lalu sambil berlalu pergi, orang itu berkata kalau Roxy akan mati di sana. ここで死んでもらう